Selamat malam para pendengar setia YouTubers Indonesia. Kembali lagi bersama saya di Creepypasta. Ya, saya nggak akan banyak basa-basi, kita akan langsung ke topik. Mungkin ada beberapa orang yang sudah tahu topik apa yang akan saya bawa hari ini. Jadi di Creepypasta yang sebelumnya ada yang request, bahkan ada yang sampai nge-PM ke fanpage saya sendiri dan bilang dia request hal yang sama. Saya bilang ya saya akan bahas itu sekarang, tapi nggak akan bahas tentang thread itu atau itunya. Kita akan bahas lagi secara agak-agak umum lah gitu ya. Topik ini naik dari creepy doll found in the street. Jadi ada boneka biasa, dia ditemukan di tengah jalan siang-siang dan matanya ditutup. Nah yang anehnya itu ada banyak orang yang tertarik ngelihat tuh kenapa, karena dia bonekanya ditutup dan ditutup oleh tulisan Bismillah. Thread itu jadi agak rame. Terus ketika katanya dibuka matanya, ada beberapa orang yang ngelihat bahwa di dalamnya itu ada jin yang masuk di situ. Terus muncullah lagi cerita bahwa katanya di situ di dalamnya ada jin yang ngeganggu. Saya lupa jinnya jin apa. Pokoknya katanya dia jinnya mengganggu. Itu di situ tuh kasarnya disegel. Dia disegel di situ, ditutup matanya. Tapi masalahnya kalau dia ditutup dan disegel, kenapa ditaruh di sana? Bukannya itu bahaya? Ini ketika ada yang namanya penyegelan, ada satu makhluk yang dia disegel di satu tempat, misal jin dimasukin ke botol, terus dikasih doa apa, saya nggak tahu doanya apa ya, nggak tahu doanya benar atau enggak, atau itu cuma sebenarnya mantra gitu, mantra dukun, saya nggak tahu. Ketika ada yang dimasukin di situ, berarti kan ada orang yang ngerti siapa yang disegel di dalam botol itu misalnya gitu ya. Terus sekarang ada boneka kayak gitu, tapi dia baringan di tengah-tengah jalan, maksudnya di pinggir jalan siang-siang gitu, di tempat yang kelihatan sama banyak orang. Kalau itu beneran boneka yang ada jin di dalamnya dan disegel, kenapa si orang yang nyegelnya nggak mengamankan itu? Terus dia bilang bonekanya jalan sendiri. Dia justru pasti dia tahu bahwa itu boneka bisa jalan sendiri. Jadi secepat mungkin setelah disegel langsung diamankan. Misalkan gini, ada yang di thread itu bilang, oh itu boneka bakar aja katanya. Justru jangan dibakar kalau memang itu boneka beneran. Kalau itu boneka beneran yang ada jinnya, ketika dibakar bonekanya hancur. Ketika bonekanya hancur dia lepas, jadi nggak boleh dibakar. Kalau dilepas kan berarti dia ganggu lagi gitu. Bisa misalnya mungkin dia taruh dalam toples misalnya, terus dikubur, itu masih lebih bagus, masih solusi yang lebih bagus. Jadi taruhlah di dalam toples misalnya, atau taruh dalam tempat apa, atau misalnya mau ditaruh dalam semen, jadi masukin ke toples, dicor sama semen, terus kubur yang jauh yang dalam. Jadi si jin bakal diem di situ terus lama gitu. Nah itu masih agak mending. Sejak saya melihat thread itu, jadi ada keanehan yang muncul dari situ, dan ternyata beberapa hari kemudian di threadnya update bahwa ternyata boneka itu bikinan seorang doll maker. Jadi ada memang kerjaan dia bikin boneka yang agak serem, terus dia jual. Bahkan katanya dia bisa ngejual sampai ship ke luar negeri gitu. Dia taruh itu di situ sengaja katanya. Ternyata jadi sensasi. Tapi ya kalau kita mikir secara ini ya, kalau netral, bisa aja dia memanfaatkan itu, terus dia ngaku bahwa itu punya dia, padahal bukan. Bisa kan? Jadi ya bukan berarti 100% pasti seperti itu. Jadi ya saya nggak akan ngomongin doll makernya. Tadi kan saya bilang bahwa jin itu bisa dimasukkan ke dalam sebuah media dengan cara tertentu gitu. Kalau ayat saya nggak tahu ayatnya, yang saya tahu ayat ruqyah, dan itu buat nyerang setan secara langsung gitu. Kalau buat nyegel saya nggak tahu. Selain boneka itu ada nggak sih yang lain? Tadi kan saya bilang bahwa benda itu bisa dimasukin oleh jin, bisa terpaksa, bisa enggak. Jadi ada jin yang menggunakan media benda untuk mengganggu kita, itu yang namanya poltergeist. Jadi kalau dia menggerakkan benda dengan tiba-tiba gitu. Kita lagi duduk di sini terus tiba-tiba pintunya nutup sendiri, yang bukan angin ya. Kalau angin lain salah. Nah, itu maksudnya poltergeist gitu. Atau misalnya tiba-tiba duduk di depan, tiba-tiba keyboardnya ngangkat sendiri. Itu namanya poltergeist. Nah, dia menggunakan media untuk menakut-nakuti kita. Dengan kita takut, kita mengeluarkan energi itu yang diserap sama mereka. Ada juga yang dia dimasukkan secara sengaja. Jadi misalnya jenglot, tahu kan? Nah jenglot kan mayat manusia. Ada yang bilang jenglot tuh setan. Jadi kalau saya baca dan saya nonton, bukan acara-acara yang aneh, bukan majalah yang aneh, Discovery Channel. Jadi jenglot itu mayat manusia asli yang dia dikecilkan dengan obat tertentu, dan itu katanya cuma orang Indonesia yang bisa seperti itu, dikecilkan. Nah kalau yang buat misalnya ada isinya pengen jadi kaya, pengen jadi apa, itu diisi sama jin. Jadi makanya rambut sama kukunya tumbuh.
Kan ada yang bilang gitu, rambut sama kukunya tumbuh, tapi ada juga yang enggak gitu. Dari Discovery Channel itu juga, jadi yang suka beli jenglot itu ada yang dari luar negeri juga cukup banyak. Jadi kalau nggak salah daerah apa ya, Toraja gitu, maaf kalau saya salah ya. Di situ jadi ada yang mau pesan, jadi Discovery Channelnya dia ngeiniin prosesnya gimana aja sih gitu, nggak secara eksplisit dilihat gimana dia mayatnya jadi kecil, tapi dia bilang dia ngobrol dulu sama keluarganya, ada yang mau beli mayatnya jadi jenglot tuh bisa dihargain berapa puluh juta itu buat itu doang. Mau nggak mayat keluarganya sendiri menjadiin jenglot, dia ngobrol sama keluarga, pas itu dia bilang dia mau katanya. Ya udah diambil mayatnya, terus dengan obat tertentu badannya jadi mengecil, dan itu dijadiin koleksi buat ya beberapa orang yang suka itu dijadiin koleksi, dan itu ada isinya nggak ada, dia hanya mayat biasa, mayat manusia gitu. Nah tapi ada juga yang diisi jin, nah kayak gitu. Bisa juga ditaruh, misalnya jin ditaruh misalnya di senjata, kayak misalnya Chris, ini Chris bisa nembakin senjata. Itu kebanyakan sebenarnya bukan senjatanya yang bisa nembak, tapi ada jin di dalam situ yang nembak. Yang nembak energinya itu jinnya. Jadi bukan Chrisnya yang hebat, tapi ada jinnya yang nembak energinya. Itu kayak yang saya ngomongin kemarin juga, ketika digitu jin bisa rela bisa tidak, bisa mau bisa nggak. Kalau dia nggak mau, dia bisa melakukan hal yang jahat, mengganggu, minta tumbal, dan macam-macam gitu ya. Kalau yang rela, saya nggak pernah tahu ada yang rela, kecuali misalnya ada spirit yang datang ke kamu, itu kan dia datang dengan sukarela, kita nggak manggil, kita nggak minta, tapi tiba-tiba datang gitu, selain soal. Nah bisa taruh seperti itu gitu. Nah kebanyakan yang begitu itu banyak yang ya jatuhnya salah ya kan, dia minta seperti itu. Jadi mungkin ada yang nanya juga, kok bisa sih misalnya, kok kita pengen kaya gitu, kok minta ke jin, emang jinnya bisa apa? Mungkin pernah ada yang nanya gitu ya, minta saya pengen kaya terus dia dikasih jin gitu, emang jinnya bisa apa? Nah jin itu bisa secara ini ya, secara temporari dia bisa memanipulasi otak manusia. Jadi secara ini kita kayak kehipnotis tapi nggak kerasa. Hipnotis kan dia hipnotis ada manipulasi dari gelombang otak, tapi cuma sementara. Misalnya ini pengen laku dagangannya, si jin itu diem di depan toko, ada orang lewat yang kelihatan dia niat mau belanja ya, otaknya dimanipulasi sedikit, jadi dia berubah, jadi dia pengen beli ke situ. Gitu caranya, secara ininya ya. Mungkin ada metode lain yang saya belum tahu, tapi saya pernah dikasih tahu dulu seperti itu. Jadi dia memanipulasi otak kita secara sementara, jadi dia pengen setidaknya dia ngelihat apa dagangan yang dia punya gitu. Katanya kalau yang sampai keras memang beli dan sampai ketagihan datang lagi gitu. Barangnya bisa aja jelek, barangnya bisa jelek, atau misalnya jangan dagangan lah, mungkin satu tempat misalnya kayak rumah sakit gitu. Di rumah sakit sebenarnya rumah sakit itu jelek, kotor gitu, terus tenaga medisnya nggak profesional, tapi yang datang banyak. Kok bisa yang datangnya banyak? Terus ditanya misalnya yang ada satu pengunjung, ini rumah sakitnya gimana? Oh bagus, rumah sakitnya bagus, bla 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 gimana gitu. Itu kan aneh. Tapi kamu ngelihat dengan mata rumah sakitnya jelek gitu. Tapi orang itu bilang bagus katanya. Nah kalau ngejawabnya seperti itu, jadi apa yang kamu lihat dengan mata sendiri, misalnya gitu ya, rumah sakit ini jelek, tapi orang lain bilang rumah sakitnya bagus gitu, bagus banget gitu. Kamu bisa ngedeteksi di situ meskipun kamu nggak tahu ya bahwa mungkin yang punya rumah sakitnya menggunakan ilmu hitam. Ya biar itu katanya biar laku. Kebanyakan memang jatuhnya jadi buruk gitu ya. Ya ini ngomongin jadi ngalor ngidul, nggak apa-apa, tapi masih ada hubungannya tadi kan antara jin yang dimasukkan ke sesuatu. Sesuatu itu bisa ya benda lah, bisa atau ini, atau dia disuruh ngejagain satu tempat gitu ya. Saya nggak tahu harus ngejelasin apa lagi. Jadi pokoknya kalau yang di thread itu ada lagi update-nya, katanya boneka itu boneka biasa, bukan boneka yang punya aura gaib gitu ya, yang dibuat oleh memang seorang doll maker aja, pembuat boneka yang khusus dia bikin boneka yang wajahnya serem-serem, wajah dan bentuknya serem-serem. Memang begitu katanya. Dia punya toko online, websitenya ada bisa dilihat katanya, dan Facebooknya juga ada dilihat, dan dia nggak klaim itu punya dia. Ya boleh dicek kalau ini. Tapi kembali, kalau sebagai orang yang netral, masih ada kemungkinan dia hanya menggunakan itu buat cari popularitas tokonya. Siapa yang tahu? Saya juga nggak tahu. Ya mungkin segitu aja, nggak terlalu panjang, tapi semoga cukup menjelaskan. Silahkan kalau ada pertanyaan, tanya aja di komen bawah. Kalau ada request juga di bawah, silahkan di like kalau Anda suka, di subscribe kalau pengen lagi
di share juga boleh, karena sharing is merinding. Dan kita akan bertemu lagi di Creepypasta episode selanjutnya. Selamat malam, selamat bermalam Jumat.